أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم وكرم وفضل على حبيبك ورسولك نبينا المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Sebagaimana kita ketahui, mungkin kalau tidak besok atau lusa, sesuai dengan informasi dari pemerintah nanti, yang pasti tidak lama lagi akan kedatangan tamu yang mulia lagi terhormat. Bulan Ramadan yang senantiasa dirindukan kedatangannya dan disayangkan kepergiannya. Bulan yang datang dengan berjuta berkah dan maghfirah yang akan membersihkan noda-noda dari jiwa sang pendosa. Ramadan telah tiba. Ramadan adalah kekasih hati. Ia bagaikan darah yang segar yang membangkitkan kembali semangat yang mulai mengendor ataupun memudar. Kita bisa mengibaratkan Ramadan itu bagaikan hujan yang telah ditunggu-tunggu kedatangannya bagi tanah yang mungkin gersang, ataupun mungkin bagian oase di tengah padang Sahara yang bisa melepaskan dahaga bagi para pengembara di bawah teriknya matahari. Tentu di antara kenikmatan dan rahmat-Nya Allah berikan kepada kita semua, banyak yang bisa kita rasakan, namun kadang kita lalai untuk menyadarinya. Di antara nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan dan seharusnya kita menyadarinya adalah Allah tidak pernah memberikan kepada kita sebuah nikmat kecuali di setiap saatnya kita seharusnya bisa menyadari dan mengetahui. Contohnya yaitu nikmat yang mungkin Allah sediakan di waktu tahajud. Artinya nikmat harian yang mana Allah berikan kepada hambanya untuk senantiasa bermunajat. Ada juga nikmat keutamaan yang seharusnya kita bisa rasakan, yaitu nikmat mungkin di tiap pekannya. Itu adalah nikmat Aid Yaumul Jum'ah, hari raya Yaumul Jum'ah, yang Allah berikan di dalamnya fadilah ataupun kemuliaan yang seharusnya kita mampu memaksimalkan kondisi yang ada di dalamnya. Ada juga nikmat yang Allah berikan di tiap tahunnya, yaitu nikmat datangnya tamu suci, tamu istimewa, yaitu bulan Ramadan. Namun kalau kita sadari, begitu banyak bulan Ramadan yang datang kepada kita, bersamaan itu lewat begitu saja. Datangnya bulan Ramadan yang seharusnya dirindukan, tapi sayangnya kepergiannya begitu saja, dan kita tidak mendapatkan kemuliaan ataupun fadilah yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kita berharap di Ramadan ini mendapatkan keberkahan, kemuliaan yang ada di dalamnya, sehingga ketika keluar dari Ramadan nanti, kita berharap insyaallah menjadi orang yang muttaqin sebagaimana yang telah dijanjikannya. Maka sebenarnya musibah yang besar bukan hanya musibah yang mungkin bisa kita rasakan saja. Ya mungkin sekarang kita merasakan musibah akan adanya wabah. Tapi bisa jadi ada musibah yang lebih besar yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita, yaitu datangnya hari-hari yang penuh dengan keistimewaan, hari-hari yang Allah berikan di tiap waktunya, tapi kemuliaan yang Allah siapkan di hari-hari tersebut lewat begitu saja dan kita tidak mendapatkan keberkahan di dalamnya. Kalau ini terus berangsur demikian tanpa kita sadari, takutnya musibah ini lebih besar daripada musibah-musibah yang lainnya yang bisa kita rasakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Tentu banyak pertanyaan yang mungkin hadir dari kalangan kita untuk Ramadan di tahun ini. Ya. Sebagaimana kita tahu, maraknya ataupun tersebarnya wabah corona sehingga menyebabkan kita bingung bagaimana kita mengisi bulan puasa di tahun ini yang mungkin beda seumur hidup kita. Ya, kalau kita bertanya pada kakek-kakek kita mungkin belum ada seperti yang kita rasakan saat ini. Ada juga pertanyaan yang mengarah bagaimana mendapatkan amal-amalan dalam kondisi saat ini. Atau bisakah kita berkumpul mengaji bersama di masjid-masjid atau mushola? Sedangkan pemerintah menganjurkan masyarakat
untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan berkumpul-kumpul. Bahkan ada anjuran yang dikeluarkan untuk sholat tarawih yang biasa dilaksanakan secara berjamaah, baik itu di masjid atau di mushola, ini harus dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Maka menghadapi kondisi seperti ini, tentunya kita menghadapinya bukan lari dari musibah atau lari dari takdir. Kita menghadapi takdir dengan cara kita menghadapi takdir itu sendiri dengan cara ikhtiar. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya oleh Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kala itu Abu Ubaidah bertanya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, afirana min qadarillah?" Apakah engkau lari dari takdir Allah? Ketika itu Umar bin Khattab enggan untuk masuk pada Syams. Maka beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, "Na'am, nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kita lari dari takdir Allah yang satu menuju dari yang lainnya. Nah, dalam kondisi saat ini, ketidakhadiran kita di masjid bukan karena kita takut dengan takdir Allah, tidak. Tapi kita mengamalkan sunnah Nabi kita dikala adanya wabah yang mungkin menjangkit kita saat ini. Sunnahnya, ketika ada wabah menimpa, tentu kita disuruh untuk menghindar darinya. Maka sangat disayangkan kalau seandainya ada orang yang mengatakan takut pada wabah, takut hanya pada Allah. Itu benar. Tapi di sisi lain kurang pas. Karena ada sunnah Nabi, ketika ada wabah kita dianjurkan untuk menjauhinya, bukan mendatanginya. Maka mungkin di Ramadan ini kita agak sedikit berbeda. Berbeda dengan kondisi Ramadan yang lainnya. Maka untuk menjawab bagaimana kondisi Ramadan kita nanti yang tinggal menghitung jam, menghitung hari akan kita jumpai insya Allah. Maka kita mari sama-sama berpikir serta bermuhasabah pada diri kita masing-masing. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang insyaallah hadisnya masyhur dari Syuaib bahwasanya dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amra kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah." Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang makna hadis tersebut adalah sungguh unik dan ajaib kondisi seorang mukmin. Segala perkaranya bagi orang yang beriman itu baik. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang yang beriman saja. Apa unik bin ajaibnya? Ketika seorang mukmin ditimpa ataupun mendapatkan kesenangan, kemudian dia mau bersyukur, maka baginya kebaikan. Sebaliknya, ketika seorang mukmin itu ditimpa musibah, kemudian dia mau sabar, itu juga mendatangkan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Kalau kita lihat kondisi kita saat ini, dari sisi kebaikan, ya, tentu Masya Allah, dibanding musibah yang kita rasakan saat ini, dengan kenikmatan yang Allah berikan, tentu sangat jauh. Allah memberikan kita, Masya Allah, kenikmatan sehat. Mungkin yang engkau saat ini umurnya 40 tahun, 50 tahun, atau mungkin baru 20-30. Dibanding dengan musibah yang mungkin baru sebulan, 2 bulan yang lalu, tidak ada apa-apanya. Maka jangan sampai kita melihat dengan sesuatu musibah yang seakan-akan besar, padahal Allah memberikan nikmat yang luar biasa bertahun-tahun. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau diuji oleh Allah. Kemudian sang istri pun bertanya, "Wahai Ayub suamiku, engkau adalah seorang nabi. Engkau adalah seorang nabi. Kalau engkau berdoa pada Allah untuk diangkat sakitmu, niscaya engkau akan dikabulkan." Apa jawaban Nabi Ayub? Beliau berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, berapa lama kita sehat?" "Oh, bertahun-tahun." "Kalau begitu saya tidak akan berdoa sebelum mungkin sakitnya sesuai dengan kesehatan yang bisa kita rasakan." Maka kalau seandainya kita mau bersyukur dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan dulu, niscaya kita akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 34, "A'udzu minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha
innal insana ladzalumun kafar. Dan Allah telah mendatangkan kepada kalian semua yang kita inginkan, Allah berikan kepada kita. Ketika kita sehat, ketika kita dalam kondisi seperti sedia kala, Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang mungkin kala itu banyak kita lalaikan. Dan kemudian Allah menjawab, kalaulah seandainya kita ingin mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Dan memang kebaikan manusia itu zalim dan banyak mengingkari nikmat-nikmat tersebut. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah, maka yang pertama ini mari kita muhasabah. Kalaulah memang musibah ini datang, tentu Allah inginkan kebaikan. Tidaklah Allah menakdirkan sebuah hal yang mungkin itu baik atau buruk kecuali di dalamnya ada kebaikan yang bisa kita ambil. Nah, kalau seandainya kita mau secara logika dengan datangnya corona ini ya, maka tentu nggak selalu buru-buru amat. Ya, apalagi tadi dalam hadisnya dikatakan kalau kita sabar, maka baik bagi orang tersebut. Secara logika mungkin yang bisa kita rasakan dari segi hikmah dari corona mungkin yang kita saat ini WFH contohnya, alhamdulillah dengan adanya corona tentu Allah menghadirkan hikmah di dalamnya. Di antaranya mungkin Allah ingin mengumpulkan kita bersama keluarga yang mungkin dulu-dulu kita sibuk dengan diri kita masing-masing, sibuk dengan pekerjaan kita, lalai dengan anak-anak kita, maka Allah inginkan supaya kita kumpul bersama keluarga kita. Atau mungkin yang lain, hikmah lainnya mungkin maksiat alhamdulillah mereda dibanding dengan ketika sebelum adanya corona. Ini sisi positifnya tentu ya. Di lain dari musibah yang mungkin kita disuruh sabar dalamnya. Hikmah lainnya alhamdulillah dengan adanya corona ini Allah telah mengajarkan kepada kita tentang pola hidup yang sehat, tentang kebersihan. Yang mungkin kemarin ketika kita belum ada musibah ini, makanannya asal-asalan, jarang menjaga kesehatan diri kita. Alhamdulillah adanya musibah ini, ya Allah berikan kita bagaimana supaya kita menjaga kesehatan kita. Makanannya menjadi halal, menjadi bersih. Jasmani rohaninya menjadi bersih. Rumah tempat tinggalnya bersih. Tempat ibadahnya, Masya Allah, alhamdulillah bersih, terjaga dengan baik. Termasuk juga, Masya Allah, yang kemarin orang-orang kafir terbiasa makan makanan yang haram, ya, makan hewan liar, makan makanan hewan-hewan yang diharamkan, yang di dalam najis. Alhamdulillah, banyak orang-orang yang sadar tentang hikmah Allah melarang hal-hal yang diharamkan tersebut. Nah, maka banyak sekali hikmah-hikmah yang seharusnya bisa kita ambil, bukan hanya sekedar menyalahkan keadaan, tapi memang Allah menginginkan kebaikan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini tentu Allah menyuruh kita untuk bersyukur sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik. Kalau kemarin engkau tidak baik makanannya, asal makan, tidak memikirkan yang halal dan haram, maka sekarang saatnya untuk menerapkan apa yang telah Allah perintahkan, yaitu memakan makanan yang baik. Dan makanan itu semua Allah mengatakan ma razaqnakum, semua datangnya rezeki dari Allah. Maka washkuru lillah, bersyukurlah kita kalau memang kita hanya beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Ini sekilas tentang masalah bagaimana kita menyikapi sebelum datangnya Ramadan dikala pandemi sedang merebak saat ini. Nah, kalau seandainya kita masuk nanti bulan Ramadan, maka ada beberapa poin yang bisa mungkin menjadi bekal kita. Tentu kalau seandainya kita mau flashback, ya, hal-hal yang mungkin kita sampaikan ini sudah berulang-ulang kita dengar, ya. Bukan hanya saat ini saja. Setiap tahun selalu para dai, para ustadz dan lainnya senantiasa memberikan nasihat yang Masya Allah. Perintah untuk siap-siap, perintah untuk menyambut Ramadan dengan segala kondisinya, dengan kesiapan yang lainnya. Dan saat ini kita lagi-lagi dalam kondisi yang dengan keterbatasan ini, kita akan kembali mengulang lagi bagaimana menyambut Ramadan dikala wabak penyakit sedang merajalela di mana-mana ini. Pertama, setelah kita menyadari bahwasanya corona adalah makhluk Allah dan menyadari bahwasanya setiap musibah itu ada hikmah di dalamnya, maka setelah itu kita meyakini bahwasanya Allah inginkan kebaikan pada diri kita.
Dan termasuk datangnya bulan Ramadan dengan kondisi corona yang masih menyebar ini, ada kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Tentu yang mungkin saat ini kita merasa sedih karena tidak bisa sholat berjamaah tarawih lagi. Atau tarawih mungkin, mohon maaf, maksudnya tarawih di masjid. Tidak bisa ngaji bareng-bareng, kumpul lagi bersama kawan-kawan kita di masjid. Tapi tentu tidak menyurutkan semangat kita untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya untuk dilakukan bersama keluarga. Maka ketika kita mau masuk bulan Ramadan, maka yakinlah bahwasanya Ramadan itu penting. Tanamkan dalam diri kita, Ramadan itu adalah sesuatu yang penting. Artinya, kalau orang menganggap suatu hal penting, maka dia adalah orang yang tahu kepentingan. Ya. Hanya orang pentinglah yang mengerti sebuah kepentingan. Maka kalau seandainya Ramadan tidak disebut sesuatu yang penting, maka niscaya sampai saat ini pun kita akan merasa santai. Ramadan biasa saja. Ramadan, tahu saya Ramadan tiba biasa saja. Maka mulai saat ini, ketika Allah mungkin menguji kita dengan wabak virus dan lainnya, maka kita sekarang jadikan Ramadan ini sesuatu yang momentum yang sangat penting. Sehingga dengan pentingnya Ramadan kita akan berusaha mengenal Ramadan dengan lebih baik lagi. Kalau boleh kita analogikakan, Ramadan ini bagaikan seperti pohon. Saya katakan Ramadan ini bagaikan sebuah pohon. Yang pohon tersebut memiliki banyak buah. Ada buah-buah yang luar biasa bisa kita petik di dalamnya. Ya mungkin secara nalar nggak ada di dunia, tapi kita biasa mengatakan kita ini sekarang sedang di bawah pohon yang ingin menaiki dan mengambil buah yang ada dalam pohon tersebut. Dan buah ataupun pohon Ramadan itu menghasilkan banyak buah. Mungkin bisa katakan ada buah mangga, buah salak, buah semangka, buah apapun bentuknya, sebagai macam buah ada di situ. Ketika kita sudah masuk Ramadan dan kita hanya diam di Ramadan dan seperti hari-hari biasa, Masya Allah, selesai Ramadan kita turun tidak mendapatkan apa-apa. Maka seharusnya Ramadan, ketika kita naik sebuah pohon namanya pohon Ramadan, Allah menjadikan di dalam kemuliaan-kemuliaan. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan lewat begitu saja, tidak mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan. Maka sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Rubba sha'im haddu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang masuk bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka harus mengatakan suatu hal yang penting. Kita sekarang di sebuah pohon Ramadan, ya Allah sediakan semua kemuliaan dalamnya. Engkau pengen memetik buah apapun ada di dalamnya. Maka jangan sampai ketika kita sudah siap, tinggal beberapa hari lagi atau mungkin tinggal menghitung jam lagi. Yakinkan dalam diri kita sekarang naik pohon dan mempersiapkan diri kita untuk mengambil semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Siapkan diri kita untuk sunnah-sunnahnya atau kewajiban selain puasa. Yang kala itu Masya Allah kita bisa mengerjakan bersama anak kita. Bisa mengerjakan dengan istri kita. Yang mungkin engkau masih bekerja, Allah berikan waktu yang lebih luas juga di tempat kerjamu. Tidak menghalangi untuk mendapatkan fadilah-fadilah yang seharusnya kita dapatkan di bulan Ramadan tersebut. Maka jangan sampai kita masuk Ramadan belum kenal Ramadan. Kita naik pohon tersebut, kita tidak mengambil buah-buah yang di dalam tersebut. Maka na'udzubillah, kalau seandainya kita baru mau masuk kok tidak mengenal, baru masuk kok tidak tahu kalau itu hal yang penting. Maka siapkan diri kita untuk menyatakan kalau orang penting adalah tahu arti sebuah kepentingan. Orang penting adalah membuat sesuatu yang baik itu menjadi sesuatu yang harus penting bagi dirinya. Kemudian, supaya kita mendapatkan kemuliaan bulan Ramadan, tentu harus berdoa dan mohon pada Allah. Termasuk kehadiran kita saat ini, nggak mungkin kita akan mampu hadir di sini kalau tidak Allah mampukan di sini. Berapa banyak orang di luar sana yang dia lebih memikirkan, saya baca kajian online, sepertinya enak nonton YouTube saja. Sepertinya enak nonton drama Korea saja. Kajian itu apa? Tapi Allah memilih engkau yang mendengarkan saat ini, Allah memilih karena Allah ingin kebaikan bagi kita. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah permudah baginya untuk mengenal agama.
hari ini, saat ini, yang mungkin besok sebentar lagi masuk Ramadan, sebelum Ramadan Allah pilih kita untuk belajar bersama bagaimana menyiapkan diri kita masuk Ramadan, berarti Allah ingin kebaikan bagi kita. Supaya mungkin berharap mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini, kita siap jiwa dan raga kita bertemu dengan tamu yang istimewa yang terhormat. Maka kita memohon pada Allah, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampai ke Ramadan. Bisa jadi mungkin Ramadan tinggal menghitung waktu, menghitung jam. Tapi qadar Allah, banyak kawan-kawan kita yang sekarang saat ini sakit. Ya mungkin na'udzubillah, mungkin Ramadan tinggal menghitung hari, menghitung jam. Qadar Allah, Allah panggil dia. Atau mungkin dia sudah Allah berikan dia kesempatan masuk Ramadan, tapi lagi-lagi tidak ada hidayah dalam dirinya, sehingga Ramadan hanya lewat begitu saja, tanpa dia mendapatkan kebaikan di dalam. Maka hal yang paling utama setelahnya adalah kita mohon pada Allah dalam setiap sholat kita di akhir Sya'ban ini, supaya Allah mempertemukan kita dengan tamu istimewa, yaitu Ramadan. Nah, bagaimana supaya Allah memudahkan hati kita? Tadi di awal tadi apa? Kita mengenal menjadi yang penting itu, dan kita mampu mengambil semua buah pohon Ramadan. Maka supaya tidak ada penghalang untuk mendapatkannya, selain berdoa, kita ada ikhtiar dalam diri kita. Yaitu apa ikhtiarnya? Membersihkan diri kita dari seluruh noda-noda. Jangan sampai bertemu dan berRamadan ada dosa-dosa dalam diri kita yang menghambat ibadah kita. Datang bulan Ramadan, bertemu bulan Ramadan, nikmat yang luar biasa. Tapi bersamaan itu ada penghalang bagi diri kita sehingga tidak mampu memaksimalkan ibadah. Apa penyebabnya? Karena dosa-dosa setahun ini belum kita tobati. Maka bertobat pada Allah. Bertobat pada Allah. Bertobat dari seluruh dosa. Supaya Allah mudahkan kita untuk masuk Ramadan dengan mendapatkan segala kemuliaan. Bagaimana cara yang bertobat? Pertama, kalau dosanya itu adalah antara kita dengan Allah, kalau dosanya adalah antara kita dan Allah, maka pertama adalah menyesal. Menyesal dalam diri dan tidak bangga dengan. Jangan sampai kita mengatakan pamer, saya puas untuk melakukan kemaksiatan kemarin. Tidak. Kita menyesal pada Allah. Setelah menyesal, berhenti dari dosa tersebut. Berhenti. Kapan? Sekarang. Sekarang sebelum terlambat. Sebelum datang waktu di mana kita ingin menyesal, kita ingin berhenti dari dosa, tapi waktu tersebut Allah lebih dahulu mengambil nyawa kita. Maka setelah menyesal, berhenti dari dosa sekarang juga. Maka ketiga adalah berazam, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Itu dosa-dosa yang berhubungan kepada Allah langsung. Tapi dosa-dosa yang berhubungan dengan manusia, yang kemarin mungkin lisanmu ghibah, yang mungkin kemarin tanganmu menulis komentar yang tidak baik, yang mungkin kemarin kakimu melangkah pada tempat yang buruk. Ada syarat yang keempat. Kalau dosa itu berhubungan dengan hak sama manusia, engkau harus halalkan hal tersebut. Kalau seandainya kemarin engkau mengambil hak orang lain, maka penyesalanmu, berhenti dari dosamu, dan tidak mengulangi hal tersebut belum diterima oleh Allah sebelum yang keempat, yaitu mengembalikan hak-hak orang lain yang mungkin masih ada bersama kita. Sehingga dengan tobat tersebut kita berharap mudah-mudahan masuk Ramadan Allah mudahkan langkah kita untuk menggapai seluruh kenikmatan kemuliaan yang ada di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Kalau seandainya kita belum bertaubat dari dosa-dosa tersebut dan masuk Ramadan kok masih melakukan kemaksiatan, hati-hati. Nabi bersabda dalam hadis yang tadi, hadisnya sahih. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, artinya dia masih melakukan kemaksiatan, masuk Ramadan masih maksiat, belum bertobat, maka Allah tidak akan mengampuni. Tidak ada bagi Allah kepentingan terhadap puasanya. Artinya puasanya itu apa? Untuk apa puasa kita?
bersama dengan puasa, ternyata kemaksiatan belum ditobati. Ternyata puasa bersama itu masih terbiasa melakukan kemaksiatan. Maka puasanya hanya sekedar meninggalkan makanan dan minuman. Dan Allah tidak butuh puasa orang-orang yang dia berpuasa, tapi masih melakukan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah. Selanjutnya, sebelum masuk dan bertemu dengan tamu suci itu, kita harus punya target. Harus ada target. Jangan sampai kita masuk Ramadan begitu saja, kemudian tidak ada target apa-apa. Lagi-lagi, musibah besar, Allah siapkan waktu mustajab, ternyata kita tidak mampu memaksimalkan waktu tersebut. Masa pandemik atau corona ini pasti akan berakhir. Pasti berakhir. Entah kapan terserah, Allah yang mengetahui. Dan manusia akan kembali dan keluar dengan keadaan yang beragam. Ada orang yang masuk Ramadan, alhamdulillah Allah mampukan dia mengikuti kajian online. Mungkin 10 kali, mungkin 20 kali. Tergantung target mulai sekarang. Ada yang masuk Ramadan dengan kondisi pandemik ini, Allah mampukan dia khatam Al-Quran. Karena memang Allah mudahkan dia. Kenapa? Karena dia punya azam, punya target. Bahkan ada yang mampu menghatamkan 2, 3, 4, 5, 10, 20. Sesuatu yang sangat mungkin sekali terjadi. Kenapa? Karena sebelum bertemu, tadi kita sudah siapkan. Menganggap sesuatu yang penting. Berdoa kepada Allah. Berdoa. Kemudian apa? Kemudian bertaubat dari dosa-dosa. Ada juga yang Allah mampukan untuk menambah hafalan. Bukan hanya Al-Quran. Hadisnya ditambah. Masya Allah. Ada juga yang dia Masya Allah menyiapkan uangnya untuk sedekah. Mungkin sekarang masing-masing kita butuh dengan ekonomi yang sulit, kita butuh. Tapi dia siapkan. Dia ingin berbagi dengan saudaranya. Dia mampu karena punya target. Tapi sisi lain, ada orang-orang yang dia, Masya Allah, kita akan mendapati manusia yang sebaliknya. Masa pandemik, dia tidak bisa kemana-mana. Semuanya sudah dikurangin. Seharusnya dia banyak mengamalkan sesuatu yang positif di Ramadan. Tapi karena dia tidak punya target, tidak siap bertemu dalam Ramadan, apa yang terjadi? Masa pandemik di rumah, masuk Ramadan, seharusnya berapa kemuliaan, dia menghabiskan waktunya untuk bermain game. Hati-hati bu, anaknya. Atau mungkin diri kita sendiri. Masuk Ramadan, di rumah masa pandemik, malah hatam drakor. Masya Allah. Hatam drama Korea, puluhan episode. Al-Qurannya, Allahu Akbar. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita malah melakukan sesuatu yang negatif. Atau mungkin tersibukkan dengan sesuatu yang ghibah. Tidak bermanfaat. Nonton berita-berita yang tidak penting. Habis waktunya untuk media sosial yang lainnya. Padahal kita semuanya itu memiliki jatah yang sama. Kita punya waktu luang yang sama. Ya, baik engkau yang bekerja di kantor tapi yang di rumah, waktu luangnya sama. Tetapi hasil yang didapatkan berbeda-beda, tergantung kadar keilmuan, tergantung iman dan semangat kita dalam mempersiapkan target di bulan Ramadan tersebut. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini memberikan kesempatan bagi kita semua untuk lebih mempersiapkan diri kita menghadapi Ramadan. Meskipun kondisi sangat terbatas untuk pergi sana sini, tapi tidak menghalangi kita untuk menggapai kemuliaan yang Allah siapkan di bulan Ramadan tersebut. Baik, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala khilaf. Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.